Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5682, Ye King, muncul. Pembentukan kembali pengadilan matahari bagaikan roda gigi raksasa yang mulai beroperasi. Dari atas hingga bawah, semuanya dikelola dengan ketat. Adapun Tang Feng, dia bergerak dan mengirim mawar gelap, Gu Changfeng, dan Raja Manusia Kecil ke tanah reinkarnasi untuk berkultivasi. Dengan bantuan tanah reinkarnasi, kultivasi mereka pasti akan maju pesat. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menembus ke tingkat berikutnya. Sayangnya, tanah reinkarnasi terlalu berbahaya. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Hanya beberapa orang teratas yang bisa menggunakan tempat itu untuk berkultivasi. Adapun Lu Ming, ia berencana untuk menjelajahi kedalaman jalan lumpur kuning. Sudah lebih dari 3 tahun sejak pertempuran terakhir. Selama 3 tahun ini, bukan berarti Lu Ming tidak ingin menyelidiki. Dia sudah lama ingin mencari tahu siapa sosok di kedalaman jalan lumpur kuning itu. Namun, ketika dia ingin menyelidiki, sebuah suara datang dari kedalaman jalan lumpur kuning, menyuruhnya untuk mengatur ulang alam yang sebelum mencarinya. Sekarang, alam yang sudah pada jalur yang benar, dan inilah saatnya. Rasa keabadiannya terpusat di jalan berlumpur kuning, lalu cepat-cepat menyerbu ke kedalaman jalan. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat Lu Ming telah dihadang berkali-kali. Namun, kali ini, tidak ada halangan dan Lu Ming bergegas melewati mereka. Setelah melewati tempat ini, mereka tidak sampai di ujung jalan lumpur kuning. Jalan lumpur kuning itu terus memanjang ke depan. Lingkungan di sekitar jalan lumpur kuning itu mulai berubah menjadi gelap gulita, seakan-akan itu adalah kehampaan gelap tak berujung, dingin dan sepi. Jalan lumpur kuning adalah satu-satunya sumber cahaya di tengah kehampaan yang dingin dan gelap. Lu Ming terus melangkah maju. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Dia seakan tiba di dunia lain, ruang lain. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam muncul di depan jalan lumpur kuning. Jalan lumpur kuning akhirnya berakhir. Lubang hitam adalah akhirnya. Lubang hitam itu terus berputar dan melahap segalanya. Seolah-olah waktu dan ruang telah dilahap dan kehilangan maknanya di dalam lubang hitam ini. Lu Ming memperluas kesadaran abadinya, ingin menjelajah. Namun, saat kesadaran abadinya melintas, tidak ada apapun. Seolah-olah dia telah melewati kehampaan. Lu Ming, kau sudah di sini. Masuklah. Sebuah suara datang dari lubang hitam. Mata Lu Ming berkedip-kedip. Tampaknya sosok itu berada di balik lubang hitam. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia melangkah ke dalam lubang hitam. Pada saat berikutnya, dia muncul di sebuah ruangan batu. Ruangan batu itu tidak besar, hanya sekitar 10 meter persegi. Di tengah ruangan, ada sosok yang duduk bersila. Dia adalah seorang pemuda dengan wajah seperti batu giok dan mata seperti bintang. Dia berpakaian hijau dan tampak tampan. Aura ini, saat melihat pemuda ini, Lu Ming merasakan aura yang familiar. Genangan darah itu. Benar saja, aura pemuda ini persis sama dengan genangan darah. Kamu King. Sebuah nama muncul di pikiran Lu Ming. Dia tidak percaya. Bagaimana mungkin Ye King ada di dalam tubuhnya, jauh di dalam jalan lumpur kuning. Dia selalu merasa bahwa tokoh legendaris itu berada jauh darinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa sosok itu akan berada tepat di hadapannya. Saya pikir Anda sudah menebak identitas saya. Benar, saya Ye King. Pemuda itu tersenyum lembut dan melambaikan tangannya. Sebuah futon muncul di bawah kaki Lu Ming. Duduk. Ye King tersenyum. Lu Ming duduk bersila dan menatap Ye King. Setelah beberapa saat, dia bertanya, kamu masih hidup. Lu Ming telah mengetahui dari Raja Manusia Suanyuan bahwa Ye King masih hidup. Dia juga tahu bahwa Ye King adalah orang yang telah menghasut Suanyuan untuk membuka jalan alam semesta menuju alam semesta purba dan bahkan telah mengajarkan Raja Manusia metode untuk mengendalikan genangan darah. Namun, pada saat ini, Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja aku masih hidup, kata Ye King sambil tersenyum. Namun, aku hampir mati dalam pertempuran tahun itu. Senior, saya mendengar dari senior Suanyuan bahwa selama pertempuran penghancuran tanah tak bernoda, penguasa dua alam semesta, langit dan bumi, mengepung Anda. Saya ingin tahu mengapa. Apa hubungan antara suku manusia tanah tak bernoda dan klan langit cerah? Apakah Anda keturunan ras langit biru? Lu Ming memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya.
Pada saat ini, dia tidak sabar untuk menanyakan semuanya. Menurut spekulasiku, suku manusia di tanah tak bertuan bukanlah keturunan suku Qingtian. Kata Ye King, bukan keturunan ras langit biru. Lu Ming sangat terkejut. Dia mengira bahwa suku manusia di tanah yang tak ternoda adalah keturunan suku Qingtian, karena keduanya terlalu mirip. Ras langit biru dihancurkan oleh pasukan gabungan langit dan bumi. Semua jejaknya musnah, dan sulit untuk menemukan keturunannya. Namun, suku manusia di tanah yang tidak tercemar, meskipun bukan keturunan suku Qingtian, masih berkerabat dekat. Menurut petunjuk yang saya peroleh, keduanya seharusnya berasal dari asal yang sama, dan garis keturunan mereka berasal dari leluhur yang sama. Kata Ye King, Senior, apakah yang Anda maksud adalah Sang Pencipta? Lu Ming membuat tebakan. Benar sekali. Di akhir garis keturunan antara suku manusia dan suku Qingtian, seharusnya ada seorang pencipta. Anda sudah cukup tahu sekarang. Saya akan menceritakan semua yang saya ketahui secara rinci. Tentu saja, semuanya berdasarkan petunjuk yang saya ketahui dan spekulasi saya. Awalnya, ada 3 orang ahli penciptaan. Ketiga ahli penciptaan itu bekerja sama untuk menciptakan benua penciptaan dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk hidup ini berkembang biak dan hidup di benua Sang Pencipta. Mereka sangat makmur. Namun, perang pecah di antara ketiga pencipta tersebut karena alasan yang tidak diketahui. Apa? Terjadi perang besar antara para penguasa penciptaan. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk berseru. Benar sekali. Itulah penjelasan yang paling masuk akal. Kalau tidak, dengan kekuatan Sang Pencipta, siapa yang bisa membunuh mereka? Ye King menjelaskan, menurut beberapa petunjuk, 3 penguasa penciptaan terlibat dalam pertempuran hebat karena alasan yang tidak diketahui. Itu adalah pertempuran yang sangat brutal. Itu adalah pertempuran hidup dan mati. Pada akhirnya, 3 penguasa penciptaan tewas bersama-sama. Mungkinkah bentuk kehidupan di tanah ciptaan tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan pergi karena perang para penguasa ciptaan? Lu Ming bertanya. Saya kira begitulah adanya. Makhluk hidup di benua penciptaan diciptakan oleh para master penciptaan. Pasti sangat sulit untuk menciptakan makhluk hidup, tidak di alam semesta. Bahkan para master penciptaan harus membayar harganya. Oleh karena itu, pada saat-saat terakhir hidup dan mati, para master penciptaan mungkin akan mengambil kembali harga yang telah mereka bayar untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Itulah sebabnya makhluk hidup di tanah penciptaan berubah menjadi cahaya dan pergi, dan esensi, ki, dan roh mereka diserap oleh para penguasa penciptaan. Kata Ye King, hati Lu Ming tidak bisa tenang. Dia menyadari bahwa spekulasi Ye King sangat masuk akal. Spekulasi semacam ini mungkin dapat menjelaskan beberapa keraguan. 3 penguasa penciptaan meninggal bersama-sama. Yang satu meninggal dan berubah menjadi lautan alam semesta yang melahirkan ras Changtian. Yang satu meninggal dan berubah menjadi lautan alam semesta Yin, yang melahirkan ras langit kuning. Yang terakhir jatuh ke kedalaman tanah penciptaan, yang melahirkan ras Qingtian. Adapun suku manusia di tanah murni, saya menduga bahwa leluhur suku Qingtian terluka selama pertempuran antara 3 penguasa penciptaan, dan esensi darahnya tersebar di alam semesta murni, sehingga membentuk suku manusia di tanah murni. Karena menurut beberapa petunjuk yang saya peroleh, hal ini sangat mungkin terjadi. Kata Ye King. Bab 5683, Rahasia Ye King Dao. Hati Lu Ming kacau dan dia tidak bisa tenang. Meskipun ini adalah spekulasi Ye King sendiri, Lu Ming merasa ada kemungkinan besar itu benar. Ye King tidak akan membuat tebakan sembarangan. Tebakannya didasarkan pada petunjuk tertentu. Ye King telah memperoleh banyak petunjuk, dan berdasarkan petunjuk-petunjuk ini, ia telah membuat sebuah dugaan. Dan dugaan ini dapat menghubungkan semua petunjuk menjadi satu. Pada saat yang sama, dugaan ini juga dapat memecahkan banyak keraguan di hati Lu Ming. Suku manusia di tanah tak bernoda dan suku Qingtian berasal dari asal yang sama, sehingga suku Changtian dan suku Huangtian takut pada suku manusia di tanah tak bernoda. Potensi suku manusia di tanah tak bernoda terlalu kuat, dan mereka takut suku Qingtian lain akan muncul. Itulah sebabnya mereka memasang jebakan untuk menghancurkan tanah tak bernoda di ujung tanah tak bernoda. Saat itu, klan Langit Kuning mengirim ahli dunia bawah untuk menyerang tanah yang tidak ternoda, tetapi klan Langit Biru tidak peduli. Bahkan para ahli dari jiwa surgawi, cahaya suci, dan alam semesta murni jade diam-diam menyerang.
Mereka tidak peduli. Itu pasti sudah direncanakan. Para pembudidaya tingkat alam semesta dari ras langit kuning dan ras langit biru menyerangku dari kedalaman medan pertempuran tingkat abadi. Ye King terus menjelaskan, memberikan gambaran umum tentang apa yang terjadi selama tahun-tahun terakhir di tanah yang tak ternoda itu. Jelaslah bahwa dua klan besar di surga adalah dalang di balik pertempuran saat itu. Mereka takut bahwa kebangkitan pesat umat manusia di tanah yang belum ternoda akan mengancam status mereka. Senior, mengapa ras langit biru dan ras langit kuning bekerja sama untuk menghancurkan ras langit biru di masa lalu? Mungkinkah ras langit biru terlalu kuat dan mengancam langit kuning dan langit biru? Lu Ming bertanya. Saya rasa tidak. Ketiga klan langit itu hampir sama. Menurut beberapa petunjuk, alasan mengapa langit kuning dan langit biru bergabung untuk menyerang klan langit biru mungkin karena sebuah artefak. Ye King menjelaskan, dua klan surga menghancurkan langit cerah karena artefak tertentu. Lu Ming terkejut. Artefak macam apa yang dapat memusnahkan ras surga besar? Mungkinkah itu harta karun tak tertandingi yang ditinggalkan oleh Sang Pencipta? Banyak pikiran terlintas di benak Lu Ming. Namun, Ye King segera melontarkan berita yang lebih penting. Itu belum semuanya. Saya menduga bahwa ketiga penguasa penciptaan itu bertarung dan saling membunuh karena artefak itu. Ye King berkata dengan ekspresi serius. Jantung Lu Ming bergetar hebat. Dia merasa agak tidak percaya. Para master penciptaan saling bertarung, dan pada akhirnya, ketiganya menderita kerugian besar. Mungkinkah itu karena artefak itu? Seperti apakah eksistensi Sang Pencipta? Di dalam hati semua makhluk hidup, itu adalah eksistensi yang maha kuasa. Dengan satu pikiran, ia dapat menciptakan kosmos yang besar dan puluhan ribu makhluk hidup. Makhluk seperti itu akan saling bertarung memperebutkan artefak tertentu dan akhirnya tumbang. Artefak macam apa yang bisa menarik perhatian mereka? Oleh karena itu, Lu Ming juga menanyakan pertanyaan ini. Ye King menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku hanya berspekulasi berdasarkan beberapa petunjuk. Aku tidak tahu artefak macam apa yang bisa membuat para master penciptaan mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu. Mungkin beberapa orang tua dari dua ras surga besar tahu sesuatu. Ini mungkin melibatkan beberapa rahasia para master penciptaan. Lu Ming tidak dapat mengetahuinya bahkan setelah berpikir lama. Artefak macam apa yang dapat membuat eksistensi tertinggi seperti Sang Pencipta melakukan hal ini? Keabadian sejati telah melampaui alam semesta. Bahkan jika alam semesta hancur, mereka tidak akan melakukannya. Mereka dikenal sebagai dewa abadi. Belum lagi Sang Pencipta. Kekuatan Sang Pencipta tak terkalahkan, dan mereka memiliki kehidupan kekal. Apalagi yang mereka inginkan? Untuk mengejar alam yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih besar. Atau sesuatu yang lain. Tetapi bukankah Sang Pencipta adalah akhir dari kultivasi? Itu tidak benar. Jika Pencipta adalah tujuan akhir, lalu bagaimana Pencipta muncul? Segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Lalu, apa yang menciptakan Sang Pencipta pada awalnya? Mungkinkah itu lahir dari kekacauan purba? Imajinasi Lu Ming menjadi liar dan dia perlahan-lahan menjadi tenang setelah waktu yang lama. Kemudian, pikiran Lu Ming kembali ke pertempuran di akhir zaman purba. Dia memiliki banyak pertanyaan tentang pertempuran itu, atau lebih tepatnya, tentang Ye King sendiri. Senior, bagaimana kau bisa melarikan diri saat kau dikepung oleh ras langit kuning tingkat alam semesta dan ras langit surga? Lu Ming bertanya. Dua ras surga besar telah bergabung untuk mengepung Ye King, jadi pasti tidak hanya akan ada satu atau dua ahli bela diri tingkat alam semesta yang terlibat. Kemungkinan besar banyak ahli bela diri tingkat alam semesta telah dikirim untuk membunuh Ye King dalam satu pukulan. Secara logika, seharusnya sangat sulit bagi Ye King untuk melarikan diri. Sejujurnya, saya hampir mati dalam pertempuran itu. Pada pupil mata Ye King, tampak muncul alam semesta tanpa akhir, seakan-akan ia tengah mengenang pertempuran di masa lalu. Selama pertempuran itu, ras langit kuning dan ras langit biru masing-masing mengirim dua ahli bela diri tingkat alam semesta. Total ada 4 ahli bela diri tingkat alam semesta yang mengepungku. Itu adalah situasi yang pasti akan berakhir, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Aku menggunakan semua kekuatanku dan melukai dua dari mereka dengan serius, tetapi aku juga meledak dan hampir musnah. Namun, pada saat terakhir, seberkas jiwa abadiku bereinkarnasi dengan mengandalkan sejumlah besar zat reinkarnasi.
Aku cukup beruntung untuk bertahan hidup. Ye King menjelaskan. Jantung Luming berdebar kencang. Reinkarnasi. Tidak mungkin aku, kan? Tidak? Ye King berdiri tepat di depannya. Bagaimana mungkin itu dia? Tunggu, ada yang tidak beres. Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa sangat sulit bagi makhluk tingkat alam semesta untuk bereinkarnasi? Kata Luming. Dalam keadaan normal, memang begitu. Namun, jika ada substansi reinkarnasi tertinggi yang disempurnakan oleh para master penciptaan menggunakan kuali reinkarnasi, itu akan berbeda. Saat itu, para master penciptaan menggunakan kuali reinkarnasi untuk memurnikan 3 gumpalan substansi reinkarnasi tertinggi. Saya memperolehnya, dan itulah sebabnya saya berhasil bereinkarnasi. Ye King menjelaskan. Kuali reinkarnasi. Luming tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kuali besar yang dilihatnya di bagian terdalam tanah reinkarnasi. Itu hanyalah ilusi, sebuah tanda. Tubuh yang sebenarnya tidak ada di sana. Senior, apa itu genangan darah? Lagi pula, kamu belum memberitahuku mengapa kamu ada di tubuhku. Luming menanyakan pertanyaan ini lagi. Ini adalah pertanyaan yang paling kritis. Ye King berputar-putar namun tidak menjawab kedua pertanyaan itu. Jangan terburu-buru, dengarkan aku. Ye King tersenyum dan berkata, selama pertempuran itu, tubuh dan jiwaku hampir hancur. Tulang-tulangku remuk, dan darahku berceceran ke segala arah. Meskipun ras surga tingkat alam semesta berusaha sekuat tenaga untuk menghentikanku dan mengumpulkan sebagian besar daging dan darahku untuk dimurnikan, setetes darahku masih berhasil lolos dan menyatu dengan tubuh manusia dari zaman primitif. Itu diwariskan dari generasi ke generasi. Manusia itu adalah leluhurmu. Tentu saja, setetes darah ini hanya terbangun di tubuhmu dan berubah menjadi genangan darah di jalan lumpur kuning. Adapun seberkas jiwa abadiku, ia telah bereinkarnasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami banyak reinkarnasi. Di kehidupan terakhir, ia berubah menjadi naga surgawi bercakar 9 di sebuah ciliokosem kecil. Naga surgawi bercakar 9. Mata Luming terbelalak tak percaya. Ye King tampaknya telah menebak apa yang telah ditebak Luming. Dia tersenyum dan berkata, kau benar. Itu adalah 9 naga pertama yang kau bangunkan. Kamu telah menyerap 9 tetes esensi darah dari 9 naga. Aku juga telah menyembunyikan diriku di kedalaman tubuhmu untuk menghindari penyelidikan ras surga. Bab 5684, Asal-usul Kaisar Giok. Mata Luming melebar dan dia tercengang. Tidak pernah dalam mimpinya dia mengira bahwa 9 naga itu sebenarnya adalah Ye King. Bagaimana aku harus mengatakannya? Ini adalah jebakan yang sudah kubuat sejak lama. Sebelum ras langit biru dan ras langit kuning menyerang alam semesta purba, aku merasakan bahwa kedua ras langit besar itu akan menyerang kita. Namun, dengan kekuatan alam semesta purba saat itu, aku sama sekali tidak dapat menahan mereka. Hanya dengan menghancurkan mereka dan membangunnya kembali, aku dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya aku menghadapi pertempuran dengan tenang dan membiarkan penduduk langit mengira aku sudah mati. Selama aku mati, bahkan jika beberapa orang di alam semesta selamat, ras surga tidak akan harus melalui begitu banyak masalah. Selama pertempuran itu, aku membiarkan setetes darahku terbang dan menyatu dengan tubuh leluhurmu. Dengan 3 untai materi reinkarnasi tertinggi, dia bereinkarnasi dan mengalami 10.000 reinkarnasi, secara diam-diam mengumpulkan kekuatan. Namun pada kenyataannya, meskipun begitu, para leluhur ras langit tetap khawatir. Mereka masih menduga bahwa aku belum mati dan telah berusaha mencari tahu keberadaanku. Jika reinkarnasiku berhasil dan aku membangkitkan ingatan dari kehidupanku sebelumnya, aku pasti akan dideduksi oleh leluhur tingkat alam semesta dari ras surga. Oleh karena itu, aku butuh penutup. Dan darahku sendiri adalah perlindungan terbaik. Ye King terus mengungkapkan lebih banyak rahasia. Jantung Luming semakin berdebar-debar. Semua ini benar-benar di luar dugaannya. Senior, kalau begitu, bukan kebetulan aku memperoleh esensi darah dari 9 naga, juga bukan pilihan senior Xia Jiuyang. Itu pilihanmu, pengaturanmu. Luming bertanya. Bisa dibilang begitu. Ye King mengangguk dan berkata, Xia Jiuyang hanyalah seorang medium. Tanpa dia, akan ada orang lain yang akan menemukanmu dengan esensi darah dari 9 naga. Kemudian, kamu akan mendapatkannya. Pada akhirnya,
Kamu akan menggunakan ini untuk menemukan esensi darah dari 9 naga lainnya dan biarkan aku menggunakannya untuk membangkitkanmu. Tempat yang paling berbahaya juga merupakan tempat yang paling aman. Genangan darah di tubuhmu akan dengan mudah menarik perhatian para ahli ras langit. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa itu hanya setetes darahku, mereka akan merasa tenang dan tidak akan menyelidikinya lebih lanjut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa reinkarnasiku juga akan terjadi padamu. Kata Ye King, apakah kamu tidak takut bahwa ras surgawi tingkat alam semesta akan menyelidikiku setelah menemukan noda darah di tubuhku? Jika kamu mengikuti noda darah dan jalan lumpur kuning untuk menyelidiki, kamu akan ditemukan oleh ras surgawi tingkat alam semesta bahkan jika kamu bersembunyi secara rahasia. Ini sebenarnya sangat berbahaya. Kata Lu Ming, ada risiko dalam melakukan sesuatu, dan ada kemungkinan gagal. Namun, saya tidak bisa tidak melakukannya hanya karena ada risiko. Fakta telah membuktikan bahwa metodeku benar. Mereka masih belum menemukanku, dan aku telah menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan kultivasiku yang memuncak. Tentu saja, ini semua berkat sisa-sisa tingkat alam semesta yang kau peroleh. Lu Ming terdiam. Ye King benar. Tidak ada rencana yang sempurna di dunia ini. Setiap rencana pasti memiliki kekurangan dan risiko. Namun, tidak bisakah dia melakukannya hanya karena ada risiko? Jika Anda tidak melakukan beberapa hal, tidak ada harapan sama sekali. Terkadang, perlu untuk mengambil risiko, dan fakta membuktikan bahwa Ye King benar. Sepertinya aku hanya bidak catur bagimu sejak awal. Kultivasiku hari ini juga diatur olehmu. Ekspresi Lu Ming sedikit dingin. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dari perkataan Ye King, tidak sulit untuk mengetahui bahwa dia hanyalah pion catur yang disembunyikan Ye King dari ras surga setelah dia terbangun. Tidak ada seorang pun yang akan merasa nyaman jika nasibnya dipimpin oleh orang lain. Kamu salah. Kamu bukan bidak caturku. Kamu mengandalkan dirimu sendiri untuk sampai ke titik ini. Berkat dirimu pula aku bisa memulihkan kultivasiku. Sejujurnya, dalam sejarah yang panjang, kamu bukanlah pilihan terbaik. Aku tidak yakin seberapa jauh kamu bisa melangkah. Jika kamu mati di tengah jalan, aku akan benar-benar terekspos dan rencanaku akan gagal. Awalnya aku ingin menunggu kandidat yang lebih baik, tetapi aku merasa tidak ada waktu lagi. Jika kita menunda lebih lama lagi, semuanya akan berakhir. Aku hanya bisa memilihmu. Tetapi aku tidak menyangka kau lebih luar biasa dari yang kukira. Kau telah mengatasi semua kesulitan dan rintangan di sepanjang jalan, melampaui semua orang yang pernah kulihat. Kau bahkan lebih luar biasa dariku. Prestasimu di masa depan akan melampaui prestasiku. Kamu adalah kamu. Kamu bukan bidak catur siapapun. Dengan usaha, ketekunan, bakat, dan keberuntunganmu sendiri, kamu telah menempuh jalan yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan aku hanyalah seorang lelaki tua yang membutuhkan bantuanmu. Ye King berkata sambil tersenyum. Lu Ming merasa lebih baik. Setidaknya, dia mengandalkan dirinya sendiri selama ini dan bukan pada rencana orang lain. Nasibnya selalu berada di tangannya sendiri dan tidak ditentukan oleh orang lain. Rencana Ye King Bu juga merupakan pertaruhan besar. Setetes darahnya terus diwariskan ke garis keturunan Lu Ming untuk memilih orang yang tepat. Sedangkan dirinya sendiri, ia terus-menerus bereinkarnasi. Selama mereka menemukan kandidat yang cocok, mereka akan menggunakan metode khusus, mungkin metode yang telah disiapkan Ye King di kehidupan sebelumnya, untuk bereinkarnasi menjadi seseorang dengan darah segar. Satu di dalam terang dan satu di dalam gelap, mereka akan menghindari penyelidikan ras surga dan perlahan-lahan memulihkan kekuatan mereka. Dia hanya dapat memahami awalnya, tetapi dia tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika Lu Ming mati di tengah jalan, Ye King juga akan terekspos. Dia sendiri tidak bisa banyak membantu Lu Ming. Paling-paling, genangan darah bisa sedikit membantu. Tapi jelas, Ye King telah membuat taruhan yang tepat. Senior, apa hubunganmu dengan Kaisar Giok? Saat aku masih muda, ada seorang wanita di sampingku. Namanya Lu Yao, dan dia tampak persis seperti Kaisar Giok. Apakah senior tahu hubungan antara keduanya? Lu Ming mengubah pertanyaannya. Ini karena ada titik krusial di sini. Lu Yao telah menggali garis keturunannya, sehingga esensi darah dari 9 naga dapat memasuki tubuhnya dan membangkitkan garis keturunan dari 9 naga. Jika Lu Yao tidak menggali garis keturunannya, akankah dia mampu membangkitkan garis keturunan 9 naga?
Mungkinkah ini rencana Ye King? Dia satu-satunya wanitaku. Aku harus mulai dari latar belakangku. Sebenarnya, aku bukan manusia murni. Aku berdarah campuran dari klan manusia, iblis, dan penyihir. Tatapan Ye King menerawang jauh saat dia mengenang masa lalu. Lu Ming tercengang. Ia tidak menyangka Ye King adalah keturunan campuran manusia, iblis, dan penyihir. Tidak heran ia bereinkarnasi menjadi naga surgawi bercakar 9. Ye King perlahan menjelaskan latar belakangnya. Ye King lahir di era perang besar antara Lik dan Iblis di alam semesta prasejarah. Pada saat itu, alam semesta purba masih jauh dari kata bangkit. Itu adalah alam semesta besar yang lemah di alam yang dan biasa-biasa saja. Pada saat itu, suku Wu dan Iblis menguasai alam semesta, sedangkan suku manusia lemah dan hina. Adapun Ye King, dia memiliki garis keturunan dari 3 ras, jadi statusnya agak canggung. Tidak ada ras yang ingin melihatnya, jadi orang bisa dengan mudah membayangkan statusnya. Saat dia masih muda, dia kesepian. Keluarganya tewas dalam perang, dan dialah satu-satunya yang tersisa. Dia tidak punya keluarga dan teman. Yang bisa dia lakukan hanyalah bercocok tanam. Saat masih muda, ia hidup menyendiri di pegunungan tandus yang terpencil, ditemani tanaman. Ada rumput yao khusus yang ditanam di halaman rumahnya. Ketika Ye King tidak sedang bercocok tanam, ia akan mencurahkan isi hatinya pada rumput tersebut. Bakat Ye King tak tertandingi dan belum pernah ada sebelumnya. Dia tidak memiliki seorang pun yang membimbingnya, tetapi seiring berjalannya waktu, kultivasinya berangsur-angsur menjadi lebih mendalam dan dia berhasil menembus semua rintangan. Seiring dengan peningkatan basis kultivasi Ye King, rumput giok juga terpengaruh olehnya. Rumput giok mengembangkan kecerdasan spiritual dan akhirnya berubah. Itulah Kaisar Giok. Lu Ming tidak menyangka Kaisar Giok adalah makhluk dari alam semesta purba. Dia tidak tahu mengapa dia bergabung dengan 10.000 roh kosmos besar. Ye King melanjutkan. Kemudian, kultivasi Ye King menjadi semakin tinggi, dan dia bahkan berhasil mengatasi kesengsaraan untuk menjadi abadi, menjadi ahli terkuat di alam semesta yang murni. Kemudian, dia memasuki medan perang tingkat abadi, di mana dia mempelajari semakin banyak rahasia. Pada saat yang sama, dia juga menghadapi berbagai bahaya, seperti raja-raja dunia bawah yang datang ke tanah yang murni untuk mengepungnya. Bab 5685, Siklus Sebab Akibat. Dia bisa saja memenangkan pertempuran ketika raja-raja dunia bawah mengepungnya. Namun, dia tahu bahwa ada seseorang di balik layar. Jika dia menang, akan ada lebih banyak masalah di kemudian hari, dan dia akan melibatkan alam semesta purba. Jadi, dia memalsukan keinginannya untuk gagal, memalsukan kematiannya untuk melarikan diri, dan memasuki medan perang tingkat abadi untuk berkultivasi. Basis kultivasi Ye King telah menjadi semakin tinggi setelah menjelajah ke medan perang tingkat abadi. Dia berada di alam raja abadi, alam semesta setengah langkah, dan akhirnya berhasil menembus ke tingkat alam semesta. Dia juga telah mempelajari lebih banyak rahasia. Semakin banyak yang dia ketahui, semakin dia menyadari betapa berbahayanya hal itu. Oleh karena itu, dia menyembunyikan banyak hal dari Kaisar Giok. Demi keselamatan Kaisar Giok, dia bahkan meninggalkan Kaisar Giok dan memutus semua kontak dengannya. Hal ini menyebabkan cinta Kaisar Langit berubah menjadi kebencian. Kaisar Yao pernah bersumpah untuk membalas dendam padaku dan mengambil jaringan urat naga milikku. Pada titik ini, Ye King tersenyum pahit dan tak berdaya. Lu Ming dapat memahami ketidakberdayaan Ye King. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Kaisar Giok. Tujuannya adalah untuk melindungi Kaisar Giok dan tidak ingin Kaisar Giok terlibat. Akan tetapi, dari sudut pandang Kaisar Yao, dia tidak berpikir demikian. Yang diinginkan Kaisar Yao adalah hidup dan mati bersama Ye King. Dia yakin bahwa Ye King telah mengkhianatinya. Sejak aku dikepung oleh ras surga tingkat alam semesta, semua orang mengira aku sudah mati. Namun, Kaisar Langit masih percaya bahwa aku tidak mati atau bahwa aku telah bereinkarnasi. Dia marah dan tidak ragu untuk mengeluarkan esensi, ki, dan jiwanya untuk memadatkan inkarnasi darah sejati dan membiarkannya bereinkarnasi. Dia mengikuti ikatan dan karma di antara kita untuk menemukan keberadaanku. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan menemukanmu alih-alih reinkarnasiku. Tepatnya, dia menemukan setetes darah itu. Karena kebencian tubuh aslinya terhadapku terlalu dalam, setelah reinkarnasi darah sejatinya, di bawah siklus karma, dia akan menyerangmu, mencabut uratmu,
mengupas meridianmu, dan merampas garis keturunanmu. Ini semua karma. Ye Qing melanjutkan. Lu Ming terdiam. Ternyata, garis keturunannya direbut oleh Lu Yao sepenuhnya karena hubungan antara Ye Qing dan Kaisar Giok. Benih yang ditanam Ye Qing telah menyebabkan dia menderita akibat yang pahit. Tunggu, Lu Ming tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan dan bertanya, penjelmaan darah sejati Kaisar Giok, Lu Yao, dan perebutan garis keturunanku, mungkinkah itu jebakan yang kau buat? Bukan itu masalahnya, tetapi semua ini sesuai dengan harapanku. Aku mengenal Kaisar Giok dengan sangat baik. Aku tahu bahwa dia tidak akan mau menyerah dan pasti akan menggunakan segala cara untuk menemukanku. Di bawah siklus karma, dia akan menemukanmu, membalas dendam padamu, dan merebut garis keturunanmu. Hanya dengan cara ini garis keturunan dari 9 naga dapat dibangkitkan dalam tubuhmu. Kata Ye Qing. Lu Ming terdiam. Sungguh rencana yang mendalam. Ye Qing memang eksistensi yang mampu menciptakan keajaiban dan menembus level alam semesta. Metodenya tak terduga, dan ia mampu menyusun strategi dengan baik. Meskipun bukan Z yang merencanakan Lu Yao untuk mencuri garis keturunannya, dia adalah bagian terpenting dari rencananya. Ini hanya dapat dilakukan setelah semuanya diperhitungkan dengan jelas. Namun, dunia berubah terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa menghitung semuanya. Saya tidak menyangka bahwa Hun Yihe benar-benar akan menembus tingkat alam semesta, jadi saya tidak punya pilihan selain muncul terlebih dahulu. Kata Ye Qing. Senior, kamu tidak ingin menunjukkan dirimu. Sekarang, para ahli dari klan surga semuanya telah jatuh, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawanmu. Apa yang kamu takutkan? Kata Lu Ming. Perlombaan surga tidak sesederhana itu. Aku masih punya firasat bahwa perlombaan surga tidak akan jatuh semudah itu. Ye Qing berkata sambil mengerutkan kening. Namun, para ahli ras langit jelas berada di istana abadi penciptaan, dan mayat mereka telah lama mengambang di sana. Banyak orang telah memverifikasinya secara pribadi, jadi tidak mungkin ada kesalahan. Selain itu, Hun Yihe bahkan memperoleh setetes esensi darah tingkat alam semesta. Jika itu palsu, tidak mungkin Hun Yihe tidak mengetahuinya. Kata Lu Ming. Itulah yang membuatku bingung. Ye Qing masih mengerutkan kening. Senior, apakah kamu curiga bahwa para ahli ras langit mungkin berpura-pura mati untuk memancingmu keluar? Kata Lu Ming. Tetapi aku sudah berada di sini selama beberapa tahun, dan aku belum melihat pergerakan apapun dari klan langit. Ini juga sesuatu yang tidak dapat kupahami. Mungkin klan langit memiliki rencana yang lebih dalam, dan itu bukan hanya karena aku. Aku akan mencari tahu nanti. Kata Ye Qing. Mungkin senior terlalu banyak berpikir. Kata Lu Ming. Saya juga berharap saya terlalu memikirkannya, tetapi orang-orang tua dari ras langit itu sangat licik. Mereka memiliki banyak metode yang tidak terduga dan kita harus waspada terhadap mereka. Selain itu, Kosmos Agung Cakrawala dan Kosmos Agung Langit Kuning telah menyegel diri mereka sendiri selama bertahun-tahun, tetapi cahaya suci dan Suani belum muncul. Saya khawatir masalah ini tidak sederhana, dan masih ada hal lain yang belum kita ketahui. Selain itu, jangan biarkan orang lain memasuki tanah purba. Saya menduga bahwa membiarkan orang memasuki tanah purba dan memadatkan kekuatan purba akan sangat bermanfaat bagi ras surga. Kata Ye Qing. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia berkata, kekuatan asal-usul. Apakah itu akan memengaruhi saya karena saya telah mengolah 3 jenis kekuatan asal-usul? Jangan khawatir, selama aku cukup kuat, aku akan baik-baik saja. Pokoknya, lebih baik berhati-hati dan berusaha meningkatkan kekuatanku semaksimal mungkin. Aku punya firasat bahwa semuanya tidak akan berakhir semudah itu. Ye Qing memperingatkan lagi. Tak lama kemudian, Lu Ming pergi. Dia telah belajar banyak dari percakapan ini. Lu Ming sedang berpikir keras, memikirkan rencana masa depannya. Kemudian, dia melihat sebuah sosok melayang. Itu adalah Kaisar Giok. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Langit sering datang mencarinya. Setiap kali, Lu Ming harus menghabiskan banyak upaya untuk menyingkirkan Kaisar Langit. Lu Ming sekarang tahu bahwa ketika Ye Qing menggunakan tubuhnya untuk menyerang, Kaisar Giok pasti menyadari sesuatu. Mereka terlalu akrab satu sama lain. Lu Ming sakit kepala. Selamat pagi, senior. Lu Ming menyambutnya dengan senyuman. Sekarang sudah malam. Wajah Kaisar Langit menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. Dia kemudian menatap lurus ke arah Lu Ming, membuatnya merasa sedikit takut.
Kau masih belum menemukan sumber kekuatan itu. Kaisar Langit tiba-tiba bertanya. Ini, Lu Ming ragu sejenak. Kesadarannya telah memasuki kedalaman jalan lumpur kuning. Senior, karena Anda sudah muncul, saya harus merepotkan Anda untuk pergi menemui Senior Jade Emperor. Kalau tidak, dia tidak akan mau menerima ini. Lu Ming memanggil. Ah, terdengar desahan panjang. Aku akan mengurus ini, kata Ye King setelah beberapa saat. Setelah itu, Lu Ming merasakan sebuah sosok melesat keluar dari kedalaman jalan berlumpur kuning. Kemudian, sebuah bola cahaya warna-warni melilit Kaisar Giok dan langsung menghilang dari tempatnya. Lu Ming tahu bahwa Ye King telah membawa Kaisar Giok untuk membahas masalah ini secara rinci. Waktu berlalu dengan cepat, tahun demi tahun. Di bawah pengelolaan Pengadilan Matahari Baru, wilayah yang beroperasi dengan kecepatan tinggi dan secara bertahap bergerak di jalur yang benar. Alam semesta purba, khususnya, dengan cepat mencerna sumber daya yang diperolehnya dari jiwa dewa, cahaya suci, alam semesta murni giok, dan kosmos besar lainnya, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Alam semesta purba saat ini diberkati oleh surga. Tang Feng dan Yan Heng, 3 orang setengah langkah yang mengalami kemunduran samsara tingkat alam semesta, bergantian berkhotbah dan menghilangkan keraguan. Selain sumber daya yang sangat banyak, sulit bagi mereka untuk tidak berkembang. Terlebih lagi, ras manusia di tanah yang tidak tercemar memiliki garis keturunan yang mirip dengan ras King Tian. Mereka sangat berbakat dan jenius yang tak tertandingi terus bermunculan. Bab 5686 tidak ada pilihan. Alam semesta purba menjadi semakin makmur. Faktanya, di alam semesta purba, selain ras manusia, ras iblis juga sangat berbakat. Menurut Ye King, ketika 3 penguasa penciptaan bertarung, darah penguasa penciptaan dari ras langit cerah tumpah ke seluruh alam semesta purba. Tidak hanya ras manusia yang muncul, tetapi ras lain juga sangat terpengaruh. Bagaimanapun, sebagian darah sang pencipta meresap ke dalam bumi dan diserap oleh tanaman. Beberapa ras bahkan memakan tanaman ini. Misalnya, ras iblis dan ras Wu memiliki darah para master penciptaan di tubuh mereka. Mereka sangat berbakat. Kalau tidak, mereka tidak akan setenar ras manusia dan menghasilkan begitu banyak ahli. Suku iblis perlahan berkembang pesat, tetapi suku penyihir telah menghilang hampir selamanya. Selama perang yang menghancurkan tanah tak ternoda, suku Wu tidak memiliki satu pun yang selamat. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tahun telah berlalu. Selama puluhan ribu tahun ini, alam yang tidak pernah menyerang alam yin. Awalnya, dengan kekuatan alam yang saat ini, mereka dapat sepenuhnya menyerang dunia yin. Ada 2 alasan mengapa mereka tidak menyerang. Salah satunya adalah bahwa dunia makhluk hidup baru saja mengakhiri perangnya, dan masih banyak hal yang menunggu untuk dilakukan, sehingga diperlukan waktu untuk menata ulang dan berkembang. Kedua, dunia bawah telah lama mendengar tentang pertempuran di alam yang. Jika mereka menyerang dunia bawah sekarang, mereka pasti akan memaksa kedua kubu dunia bawah untuk bergabung. Namun, jika mereka tidak terburu-buru menyerang, situasinya akan berbeda. Kedua kubu dunia bawah telah bertempur selama jutaan tahun. Sejumlah besar ahli telah tewas di tangan satu sama lain. Permusuhan itu terlalu dalam dan tidak dapat diselesaikan. Selama alam yang tidak menyerang, tidak akan ada tekanan eksternal. Kedua kubu alam yin tidak akan dapat bekerja sama untuk waktu yang lama, dan konflik tidak akan dapat didamaikan. Seperti yang diharapkan, sudah puluhan ribu tahun berlalu dan alam yang belum menyerang. Konflik antara kedua kubu di dunia bawah semakin intens dan terjadi gesekan terus-menerus. Pertempuran skala kecil akan terjadi dari waktu ke waktu, dan perang skala besar juga hanya masalah waktu. Selain itu, Raja Manusia Xuan Yuan juga memainkan perannya, terus-menerus menghasut dua kubu dunia bawah untuk saling bertarung, sehingga sulit bagi mereka untuk benar-benar menggabungkan kekuatan. Pada saat ini, waktunya sudah hampir matang. Pengadilan yang mengadakan pertemuan dan setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk mengirim pasukan ke dunia Yin untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, jika mereka ingin menyerang, mereka tidak bisa menyerang secara langsung. Mereka perlu membuat rencana. Cara terbaik adalah menyerang mereka secara terpisah. Rencana mereka adalah pertama-tama bekerja sama dengan Kam Reruntuhan yang kacau untuk menghancurkan Kam Nirvana. Di dunia bawah, di dalam Istana Agung Perkemahan Reruntuhan yang kacau, para petinggi Perkemahan Reruntuhan yang kacau sedang mengadakan pertemuan.
Topik utama diskusi mereka adalah situasi terkini di lautan semesta dan bagaimana mereka akan menghadapinya di masa mendatang. Saya punya saran, apakah kalian semua ingin mendengarnya? Kata Dike, Raja Manusia Suanyuan. Di situ, apakah Anda punya saran? Seorang kaisar dari reruntuhan kosmos yang kacau memandang Suanyuan. Saran saya adalah bergabunglah dengan alam yang dan hancurkan kubu alam nirvana. Kemudian, kita akan berbagi lautan semesta secara merata dengan istana yang tanpa saling mengganggu. Suan Yuan tersenyum. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi banyak orang berubah, dan beberapa aura dingin mendarat di Suan Yuan. Konyol sekali, bergandengan tangan dengan alam yang itu seperti meminta kulit harimau. Begitu Kam Nirvana hancur, giliran kita selanjutnya. Kalau begitu, kupikir kau punya motif yang tak terduga. Apakah kau diam-diam mencari perlindungan di alam yang? Saya pikir Dike telah beralih ke istana yang. Dia bergabung dalam pertempuran di wilayah yang 30.000 tahun yang lalu. Siapa yang akan percaya jika dia tidak beralih ke istana yang? Suara-suara dingin terdengar satu demi satu, dan aura dingin menyelimuti Suan Yuan. Namun, Suan Yuan tidak takut. Dia tersenyum tipis dan berkata, kalian semua terlalu banyak berpikir. Bergabung dengan pengadilan yang untuk menghancurkan Kam alam nirvana adalah pilihan terbaik kita. Selain itu, tidak ada gunanya bagi orang-orang dari alam yang untuk menempati alam yin. Kondisi kultivasi di sini tidak cocok untuk mereka kecuali mereka bersedia melepaskan alam yang dan beradaptasi dengan alam yin untuk waktu yang lama. Tetapi apakah itu mungkin? Itu pun tidak akan berhasil. Semua orang masih menentangnya. Semuanya, mengapa kalian terburu-buru menolak? Mari kita duduk dan membahas ini dengan tenang. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba datang dari luar aula. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, 5 sosok muncul di aula. Orang yang memimpin adalah Lu Ming. Yan Heng, Raja Semut, Sang Qingzi dan Kaisar Gunung berdiri di samping Lu Ming. Lu Ming, ekspresi belasan kaisar tertinggi berubah drastis. Mereka berdiri tiba-tiba dan mundur ke belakang. Mereka berkumpul dan membentuk puluhan lapis pertahanan di depan mereka. Mata mereka tertuju pada Lu Ming seolah-olah mereka sedang menatap binatang buas. Sejak pertempuran yang menentukan di dunia orang hidup, nama Lu Ming telah menjadi sinonim dari teror di dunia bawah. Mutu semesta. Dikabarkan bahwa Lu Ming memiliki kekuatan tingkat alam semesta. Meskipun banyak orang di dunia bawah tidak mempercayainya, prestasi pertempuran Lu Ming tetap ada. Membunuh setengah langkah kosmos semudah memotong sayuran. Sekarang Lu Ming tiba-tiba turun, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Itu kamu. Kamu berselingkuh dengan orang luar. Bawa Lu Ming dan yang lainnya masuk. Seseorang meraung. Suan Yuan tersenyum dan duduk diam. Semuanya, harap tenang. Aku di sini bukan untuk menyerang kalian hari ini. Aku di sini untuk membahas hal-hal penting dengan kalian. Lu Ming melambaikan tangannya dan duduk di kursi acak. Akan tetapi, 10 atau lebih, kaisar, dunia bawah tetap bertindak seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh besar, tidak berani bersantai sedikitpun. Meskipun jumlahnya lebih dari selusin, mereka tetap merinding saat menghadapi Lu Ming. Mereka sama sekali tidak percaya diri. Tuan Pengadilan Lu, apa yang ingin Anda diskusikan? Seorang pria parubaya dari jagat raya berkata. Orang ini sangat kuat dan merupakan ahli nomor 1 di kosmos besar dan kam reruntuhan yang kacau. Itu disebut kekacauan tak terbatas. Dike sudah mengatakan bahwa dia ingin membahas kerja sama kalian berdua untuk menghancurkan kubu alam nirvana. Kata Lu Ming, Tuan Istana Lu, Anda tidak perlu khawatir tentang kubu nirvana. Kami bisa mengatasinya sendiri. Kekacauan tak terbatas menjawab dengan hati-hati. Hanya 3 tingkatan alam semesta dari ras langit kuning yang bisa membuatnya berbicara begitu hati-hati. Oh, kalau begitu, mari kita cari orang-orang dari kubu nirvana dan bicarakan tentang bergabung. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kalimat ringan ini membuat semua kaisar di kam reruntuhan yang kacau memiliki ekspresi yang sangat jelek. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu apa yang akan mereka lakukan dengan bergabung dengan kubu nirvana. Mereka akan membasmi mereka. Begitu alam yang dan alam nirvana bersatu, mereka pasti akan hancur. Reruntuhan kekacauan Wuji memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis dan berkata, jangan, jangan. Tuan Istana Lu, tidak perlu terburu-buru. Mari kita duduk dan mengobrol. Seseorang, bawakan anggur untuk Tuan Istana Lu.
Dengan itu, kekacauan yang tak berujung menyingkirkan pembelaannya dan menemukan kursi untuk diduduki. Yang lainnya saling memandang dan hanya bisa menarik pertahanan mereka dan mencari tempat untuk duduk. Seketika itu juga seseorang menyajikan anggur. Lu Ming mengambil gelasnya dan menyesapnya. Ia tersenyum dan berkata, "Benar sekali. Katakan saja pada kami. Alam semesta purba memiliki dendam terhadap kubu Nirvana, itulah sebabnya kami memilih untuk bergabung denganmu. Aku dapat berjanji bahwa setelah kami menghancurkan kubu Nirvana, dunia bawah akan tetap menjadi milikmu. Kami tidak menginginkan sehelai pun wilayah dunia bawah. Bagaimana?" Wuji dan yang lainnya menunjukkan ekspresi tak berdaya. Apakah mereka punya pilihan lain? Jika mereka menolak Lu Ming, dia akan memilih untuk bergabung dengan kubu Nirvana Realm dan mereka pasti akan dimusnahkan. Kalau begitu, mereka mungkin juga bergabung dengan Lu Ming dan mengambil risiko. Bab 5687 Serangan. Langkah selanjutnya adalah membahas rincian spesifik. Ketika mereka berdua bergabung, kekuatan mereka jauh melampaui kekuatan kubu Nirvana. Tidak perlu ada liku-liku. Caranya sangat sederhana. Mereka akan membiarkan kubu reruntuhan yang kacau melancarkan serangan umum dan memancing semua ahli kubu Nirvana keluar. Kemudian, Lu Ming akan memimpin anak buahnya untuk mengepung dan membunuh mereka, memusnahkan kekuatan tempur teratas kubu Nirvana dalam satu gerakan. Jika kekuatan tempur teratas telah disingkirkan, sisanya akan mudah. Kedua belah pihak memutuskan untuk mengambil tindakan 2 bulan kemudian. Kemudian, Lu Ming melambaikan tangannya. Gelombang energi menyelimuti Raja Semut dan yang lainnya, dan mereka menghilang dari tempat itu tanpa jejak. Total ada 17 alam semesta setengah langkah di perkemahan reruntuhan yang kacau, tetapi tidak seorang pun dari mereka menyadari bagaimana Lu Ming dan yang lainnya pergi. Kekuatan semacam ini jauh di luar pengetahuan mereka. Di mata mereka, itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tak terduga. Apakah ini kekuatan tingkat alam semesta? Semuanya, Lu Ming memang mampu menggunakan kekuatan tingkat alam semesta, jadi sebaiknya kita tidak menentangnya. Kalau tidak, kita akan mati dengan menyedihkan. Xuan Yuan berbicara. Ekspresi kaisar tertinggi di tempat kejadian tampak serius. Dia bahkan lebih takut pada Lu Ming. Awalnya, beberapa dari mereka tidak memihak mereka, tetapi sekarang, mereka telah menghilangkan keraguan mereka. Kekuatan tingkat semesta bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan sama sekali. Jika mereka melawan Lu Ming, mereka hanya akan mati. Mereka harus bekerja sama dengan Lu Ming. Bagaimanapun, Lu Ming telah mengatakan bahwa dunia bawah akan tetap berada di bawah kendali mereka. Lu Ming meminjam kekuatan Ye King untuk mengintimidasi para kaisar di kamp reruntuhan yang kacau. Kemudian, ia kembali ke dunia orang hidup dan mulai membuat pengaturan. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Kamp reruntuhan yang kacau mengumpulkan semua ahli mereka dan melancarkan serangan dahsyat ke kamp Nirvana. Kamp alam Nirvana terus-menerus memperhatikan pergerakan kamp reruntuhan kekacauan. Pergerakan para ahli kamp reruntuhan kekacauan tentu saja tidak dapat disembunyikan dari mereka. Kamp alam Nirvana juga mengumpulkan semua kekuatan mereka dan melancarkan serangan balik. Pertempuran yang kacau terjadi dalam kehampaan yang kacau. Ada lebih dari 30 alam semesta setengah langkah di dunia bawah. Tentu saja, tujuannya adalah untuk menyingkirkan kosmos besar langit kuning. Lebih dari 30 alam semesta setengah langkah dari kedua kubu memulai pertempuran kacau yang mengguncang bumi di reruntuhan yang kacau. Para dewa sejati dan raja abadi di kedua belah pihak juga telah menyiapkan barisan dewa abadi yang besar dan bertarung satu sama lain di udara. Kedua kubu telah bertempur selama bertahun-tahun, dan perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat, dan pertempuran itu menemui jalan buntu. Namun, perkemahan reruntuhan yang kacau itu sangat tenang karena mereka tahu bahwa orang-orang dari alam yang akan segera bergerak. Selama orang-orang dari alam yang bergerak, pertempuran akan ditentukan. Akan tetapi, tak seorang pun dari alam yang muncul meski mereka menunggu sana-sini. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari kamp reruntuhan yang kacau merasa sedikit gelisah. Mungkinkah alam yang ingin mereka berdua menderita sebelum bergerak? Faktanya, semua orang dari alam yang telah tiba di alam Yin. Mereka tidak langsung ikut dalam pertempuran karena mereka pergi untuk menyerbu tempat persembunyian kubu Nirvana. Lu Ming dan Tang Feng masing-masing memimpin sekelompok orang dan terbagi menjadi 2 kelompok,
menyerbu menuju alam semesta hampa besar dan alam semesta besar Sungai Netherworld. Mereka ingin menjarah sumber daya terlebih dahulu. Mereka telah berjanji kepada Kam Reruntuhan yang kacau bahwa setelah menghancurkan Kam Nirvana, dunia bawah akan tetap berada di bawah kendali Kam Reruntuhan yang kacau. Namun, mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan dunia bawah tanpa mengambil keuntungan apapun. Setidaknya, mereka harus mengambil sebagian sumber daya. Jika mereka memusnahkan para ahli dari kubu alam nirvana sebelum menyerbu ke kosmos yang besar ini, tidak akan mudah untuk mendapatkan sumber daya. Saat kedua kubu sedang bertarung, mereka mengambil kesempatan untuk menyelinap dari belakang dan mencuri sebagian sumber daya. Luming memimpin 5 alam semesta setengah langkah, beberapa raja abadi, dan para dewa yang sempurna menuju alam semesta hampa yang agung. Alam semesta kehampaan besar menduduki peringkat ke-9 di dunia bawah. Alam semesta itu sangat kuat dan menguasai kehampaan. Alam semesta itu adalah seorang pembunuh kerajaan. Akan tetapi, sebagian besar ahli telah meninggalkan kehampaan kosmos besar untuk melawan Kam Reruntuhan yang kacau, jadi hanya ada sedikit ahli yang tersisa di pangkalan itu. Sekalipun mereka telah memasang banyak formasi, mereka tidak dapat menghentikan Luming dan kelompoknya sama sekali. Luming dan yang lainnya dengan mudah menghancurkan susunan alam semesta hampa dan mengunci para ahli di atas alam abadi sejati, lalu membunuh mereka semua. Kemudian, raja-raja abadi dan para dewa yang sempurna akan menyerbu masuk dan menjarah sumber daya alam semesta hampa yang luas. Siapapun yang melawan akan dibunuh. Kosmos besar yang hampa telah mengumpulkan sumber daya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi secara alami kaya akan sumber daya. Semuanya telah menghasilkan kekayaan. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk menyelidikinya secara rinci. Sebaliknya, mereka langsung pergi setelah menjarah sumber daya yang paling berharga. Mereka tidak punya banyak waktu. Berbagai kosmos besar di perkemahan alam nirvana telah lama berkumpul bersama dan sangat dekat satu sama lain. Lebih jauh lagi, lokasi pertempuran antara kedua kubu itu tidak jauh dari berbagai kosmos besar, sehingga beritanya dapat dengan mudah menyebar. Berita tentang kedatangan mereka untuk menyerbu tempat persembunyian perkemahan alam nirvana mungkin akan menyebar ke alam setengah langkah dengan sangat cepat. Ketika alam semesta setengah langkah dari alam nirvana mengetahui bahwa Luming dan yang lainnya telah menyerbu sarang mereka, mereka akan tahu bahwa perkemahan reruntuhan yang kacau telah bergabung dengan alam yang. Kubu alam nirvana, yang merupakan setengah langkah menuju alam semesta, mungkin tidak akan berlama-lama dalam pertempuran dan malah akan melarikan diri. Ketika alam semesta setengah langkah itu lolos ke dalam kekacauan yang luas, akan sulit untuk menangkap mereka. Meninggalkan alam semesta setengah langkah ini merupakan bahaya tersembunyi yang besar. Oleh karena itu, mereka harus menyingkirkan alam semesta setengah langkah ini. Mereka tidak bisa membuang terlalu banyak waktu. Sasaran berikutnya adalah kosmos besar Yin yang jahat. Pada saat mereka tiba di kosmos besar Yin yang jahat, Tang Feng juga telah tiba bersama anak buahnya. Kosmos besar Sungai Netherworld telah dijarah oleh Tang Feng dan yang lainnya. Mereka berencana untuk menggabungkan kekuatan untuk menjarah kosmos besar yang jahat sebelum segera mengepung dan membunuh alam semesta setengah langkah. Di alam nirvana, terdapat total 5 kosmos agung tingkat atas, yang juga merupakan kosmos agung dengan alam semesta setengah langkah. Mereka adalah kosmos besar nirvana, kosmos besar kejahatan, kosmos besar kerangka, kosmos besar kehampaan, dan kosmos besar Sungai Styx. Mereka awalnya berencana untuk menjarah 3 dari 5 kosmos besar. Pertama, waktunya terbatas, dan kedua, dia harus meninggalkan sedikit sup untuk Kam Reruntuhan yang kacau. Kalau tidak, akan sulit untuk mengendalikan masa depan. Suara mendesing. Kedua kelompok orang itu berkumpul dan bergegas menuju ke lorong kosmik kosmos besar Yin yang jahat. Ada beberapa orang yang menjaga lorong alam semesta, tetapi hampir tidak ada ahli. Hanya ada 2 orang abadi sejati. Sebelum mereka sempat bereaksi, cahaya pedang Tang Feng telah menebas, dengan mudah membunuh makhluk alam semesta jahat yang menjaga lorong tersebut. Mereka menyerbu ke dalam kosmos besar Yin yang jahat dan melihat sebuah benua yang dipenuhi Yin Qi mengambang di kehampaan. Tanah kosmos besar Yin yang jahat bahkan lebih besar dari benua purba, dan dipenuhi dengan Yin Qi. Tentu saja, konsentrasi kekuatan Yin yang mengerikan di seluruh benua berbeda-beda. Beberapa tempat kaya, sementara yang lain miskin. Di beberapa tempat, Yin Qi begitu kental sehingga tidak dapat disebarkan.
Jelaslah bahwa tempat-tempat dengan yin qi yang padat dan mengerikan adalah lokasi kekuatan-kekuatan besar di kosmos yin yang jahat. Tempat-tempat itu juga merupakan wilayah kekuasaan para ahli dan memiliki sumber daya yang sangat banyak. Siapa ini? Tidak bagus, itu orang dari alam yang, cepat pergi. Beberapa sosok bergegas keluar dari benua yin yang jahat dan melarikan diri ke kejauhan. Mereka adalah beberapa raja surgawi yang tetap tinggal untuk menjaga kosmos besar yang jahat. Ketika mereka menemukan Luming dan yang lainnya, mereka hampir mati ketakutan dan tidak berani tinggal. Kamu bisa tinggal, Luming tidak perlu bergerak. Salah satu dari mereka sudah memimpin. Beberapa cakar tajam menembus kehampaan dan menebas para raja surgawi. Itu adalah Kaisar Putri Duyung dari kosmos Laut Pegunungan yang agung. Wujud asli dari Kaisar Putri Duyung adalah seekor ikan purba yang disebut kura-kura berkaki seribu. Ikan ini memiliki cangkang keras dan kaki seribu, mirip dengan kelabang tetapi lebih ganas. Dulu, alasan mengapa kosmos agung Laut Pegunungan bergabung dengan perkemahan jiwa dewa adalah karena Kaisar Putri Duyung telah menarik talinya. Dia adalah orang pertama di kosmos agung Laut Pegunungan yang bergabung dengan perkemahan jiwa dewa. Karena itu, dia merasa tidak nyaman setelah kosmos agung Laut Pegunungan menyerah kepada Luming dan yang lainnya. Dia takut Luming dan yang lainnya akan membalas dendam padanya, jadi dia ingin sekali tampil dan memberikan kontribusi. Bab 5688, Aura yang Familiar. Bagaimana mungkin raja-raja abadi itu dapat menandingi Kaisar Putri Duyung? Cakar tajam Kaisar Putri Duyung langsung menangkap mereka, dan kaki Kaisar Putri Duyung bagaikan bilah pedang, yang dengan mudah membunuh beberapa raja abadi. Setelah itu, Luming dan yang lainnya mengunci beberapa makhluk hidup Dao abadi di benua yin yang jahat dan membunuh mereka satu persatu. Membunuh. Pada akhirnya, Luming memberi perintah. Di alam semesta besar yang jahat, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa Luming tidak boleh membunuh makhluk hidup di bawah alam abadi yang sempurna. Luming tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan terhadap ras ini. Dia tidak keberatan bahkan jika mereka semua dimusnahkan. Selama pertempuran terakhir di era purba, makhluk-makhluk dari kosmos besar yang jahat telah menyerbu alam semesta purba dan melahap umat manusia. Dalam pertempuran itu, 99% umat manusia telah dimangsa oleh makhluk jahat dari kosmos besar yin. Makhluk hidup di alam semesta ini jahat, licik, dan serakah. Mereka tidak perlu tinggal di dunia ini. Membunuh. Tang Feng, kereta terbang, Hun Ming, lelaki tua dengan 3 pemahaman, Feng Baimeng, dan yang lainnya semua melolong panjang saat mereka menyerbu ke benua yin yang jahat. Cahaya abadi meledak saat jurus pembunuh yang merusak turun dari langit, membombardir benua yin yang jahat. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari benua yin yang jahat dimusnahkan dan berubah menjadi abu. Orang-orang di kosmos besar serangga abadi, kosmos besar pegunungan laut, dan kosmos besar 10.000 roh semuanya mengetahui sejarah zaman purba. Mereka tahu bahwa kebencian antara zaman purba dan kosmos besar yang jahat sedalam lautan. Untuk menyenangkan kosmos besar yang jahat, mereka juga berusaha keras untuk memusnahkan makhluk hidup di kosmos besar yang jahat. Dewa sejati, terutama Raja Abadi, terlalu merusak. Dengan satu gerakan, mereka dapat membunuh ratusan juta makhluk hidup. Dengan sangat cepat, setengah dari makhluk hidup di kosmos besar yang jahat dimusnahkan. Betapa padatnya yin qi yang mengerikan. Tempat ini mungkin adalah tanah suci nomor 1 di kosmos besar yin yang jahat. Ayo kita lihat, mungkin ada banyak sekali sumber daya. Pada saat ini, banyak orang memusatkan perhatian pada suatu tempat di pusat benua yin yang jahat. Itu adalah gunung besar yang tingginya puluhan ribu mil dan memiliki wilayah yang sangat luas. Seluruh gunung diselimuti oleh kekuatan yin yang sangat pekat dan mengerikan. Di puncak gunung, kekuatan yin yang mengerikan itu berubah menjadi awan yang tidak menghilang sepanjang tahun. Tempat ini tampak luar biasa pada pandangan pertama. Banyak orang bergegas ke tempat ini, dengan Kaisar Putri Duyung menjadi yang tercepat. Mengaum. Ketika seseorang mendekati gunung, yin qi gunung itu tiba-tiba berputar dan berubah menjadi Raja Hantu Yin. Raja hantu itu memegang bilah kepala hantu dan menebas Kaisar Putri Duyung. Gunung ini terbentuk dengan formasi yang mengerikan. Raja hantu yang jahat terbentuk oleh formasi tersebut dan sangat kuat. Kaisar Putri Duyung ceroboh dan terpotong oleh bilah kepala hantu. 8 kakinya yang tajam patah dan tubuhnya terguling ke belakang. Menjijikkan.
Kaisar Putri Duyung merasa malu. Ia meraung dan tubuhnya membesar dengan cepat. Ribuan cakar tajam menebas Raja Hantu Yin yang jahat seperti ribuan bilah pedang abadi. Dan EBSCP, keduanya bertabrakan, dan ledakan keras bergema di seluruh benua iblis Yin. Setelah serangkaian tabrakan, kedua belah pihak terdorong mundur. Baju besi Kaisar Putri Duyung yang sangat keras berlubang, dan darah mengalir keluar. Adapun Raja Hantu Jahat, ia juga terkena. Namun, setelah menggeliat beberapa saat, ia kembali ke keadaan semula dan baik-baik saja. Kaisar Putri Duyung, aku di sini untuk membantumu. Raja Semut datang ke sisi reruntuhan Kaisar. Raja Hantu Jahat ini terbentuk dari formasi abadi. Jika kita tidak menghancurkan formasi abadi, kita tidak akan bisa membunuh Raja Hantu Jahat ini. Kalian berdua, buat Raja Hantu Jahat ini sibuk. Aku akan menghancurkan formasinya. Kaisar Gunung juga mendekat dan menatap gunung itu. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kaisar Putri Duyung menjawab. Ia meregangkan tubuhnya dan menerkam Raja Hantu Yin yang jahat lagi. Pada saat yang sama, Raja Semut menerkam ke arah Raja Hantu. Raja Gunung memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati gunung dan menghantamkan kedua telapak tangannya ke tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah bergetar hebat, seolah-olah ada ribuan tentara dan kuda yang berlari kencang di bawah tanah. Segera setelah itu, gunung juga bergetar hebat, dan rune padat muncul di gunung. Kaisar Gunung terus-menerus menghantam tanah. Kekuatan dahsyat menembus tanah dan menghantam gunung, menyebabkan rune meledak. Pada akhirnya, formasi abadi gunung itu hancur oleh kekuatan gabungan dari tiga alam semesta setengah langkah. Raja Hantu Yin yang jahat diledakkan oleh Kaisar Yan dan berubah menjadi Yin Qi yang jahat, yang tidak dapat lagi dipadatkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Formasi itu hancur, gunung itu bergemuruh hebat, meledak terus-menerus, dan kerikil beterbangan di mana-mana. Aura mengerikan menyeruak dari dalam gunung, disertai bau darah yang amat kuat. Apa itu? Kaisar Putri Duyung berteriak dan menyemburkan seberkas cahaya surgawi ke arah gunung. Namun, seberkas cahaya merah darah muncul dari gunung dan menghalangi serangan Kaisar Putri Duyung. Kemudian, beberapa berkas cahaya merah darah melesat keluar dari gunung. Sinar cahaya darah ini sepenuhnya terkondensasi dari darah. Seperti tentakel, mereka melilit Kaisar Putri Duyung dengan kecepatan yang luar biasa. Kaisar Putri Duyung menyerang terus-menerus, tetapi dia tidak dapat mematahkan tentakel tersebut. Sebaliknya, dia malah terjerat oleh tentakel tersebut. Ci. Setelah tentakel melilit Kaisar Putri Duyung, tentakel itu terus mengeluarkan suara mendesis. Cangkang Kaisar Putri Duyung yang tidak bisa dihancurkan itu dengan cepat terkorosi. Kaisar Putri Duyung mengeluarkan raungan panik dan berjuang mati-matian. Ratusan ribu kakinya yang tajam terus memotong tentakel, mencoba melarikan diri. Namun, tentakel itu semuanya terbuat dari darah dan tidak dapat dipotong. Tentakel itu juga sangat korosif dan dapat merusak kaki tajam Kaisar Putri Duyung. Selamatkan aku. Kaisar Putri Duyung berteriak minta tolong karena takut. Ia merasa jika hal ini terus berlanjut, ia akan mati karena tentakel-tentakel ini. Di sampingnya, Raja Semut dan Kaisar Gunung juga menyerang tentakel itu dengan sekuat tenaga. Tentakel itu bergetar, tetapi mereka tidak dapat mematahkannya. Pada saat ini, beberapa cahaya pedang berkelebat, membuat kehampaan itu seterang siang hari. Puff! Cahaya pedang yang menyilaukan menebas tentakel berwarna merah darah, langsung memotongnya menjadi dua. Terlebih lagi, ada pedang ki kecil yang mengikuti darah dan menyerbu ke dalam gunung. Hualala! Suara seperti gelombang datang dari gunung, dan tentakelnya ditarik kembali. Tang Feng, Lu Ming, dan yang lainnya muncul di samping Kaisar Ikan dan Kaisar Semut. Tang Fenglah yang baru saja menyerang. Apa-apaan ini? Kaisar Putri Duyung mundur dan segera meminum obat abadi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tidak lama kemudian tubuh fisiknya hancur berkeping-keping dan dia terluka parah. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia takut asal-usulnya akan terluka. Hal ini membuatnya amat ketakutan. Dia adalah setengah langkah alam semesta dan penguasa lautan alam semesta. Di masa lalu, selama ras langit tidak memiliki ahli bela diri tingkat alam semesta, setengah langkah alam semesta akan hampir tak terkalahkan. Di alam semesta setengah langkah di samudera alam semesta, pasti ada orang yang lebih kuat darinya,
tetapi tidak ada seorang pun yang mampu melukainya dengan serius atau bahkan membunuhnya. Apa yang terjadi beberapa tahun terakhir? Keberadaan yang dapat mengancam hidupnya terus bermunculan. Jiwa Yihe, Lu Ming, Tang Feng. Sekarang, di gunung misterius ini, dia hampir mati. Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya memasang ekspresi gelap saat mereka menatap gunung itu. Aura ini adalah aura ras manusia di tanah yang tak ternoda. Lu Ming berkata perlahan, mereka sangat akrab dengan aura tentakel berdarah itu. Itu jelas aura klan manusia di tanah yang tak ternoda. Air darah itu jelas merupakan darah suku manusia di tanah yang belum tercemar. Biarkan aku mendobraknya dan melihat apa yang ada di dalamnya. Tang Feng berkata dengan dingin. Dia menghunus pedang panjangnya, dan cahaya pedang yang mengejutkan meledak lagi, menebas gunung itu. Ledakan-ledakan-ledakan. Di bawah serangan cahaya pedang, gunung itu terus meledak. Gunung itu berubah menjadi debu, dan pemandangan di dalam gunung itu terungkap sepenuhnya. Bab 5689, Kaisar yang menangis. Pemandangan di dalam gunung itu terungkap ke semua orang. Itu adalah lautan darah, seluruhnya terbuat dari darah. Ombak lautan darah itu dahsyat. Air darah bergolak dan bau darah menusuk hidung mereka. Di lautan darah, ada banyak jiwa pendendam yang meratap dan berjuang. Mereka ingin keluar dari lautan darah, tetapi mereka semua terjebak. Mereka adalah jiwa-jiwa pendendam dari suku manusia di tanah yang belum ternoda. Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka sekarang tahu dari mana darah dan jiwa pendendam itu berasal. Selama pertempuran terakhir di era purba, makhluk-makhluk dari kosmos besar yang jahat telah menyerbu alam semesta purba dan melahap 99% umat manusia. Darah dan jiwa-jiwa pendendam di sini adalah manusia-manusia yang telah dimangsa. Entah mengapa, mereka semua berkumpul di sini. Kalian sedang mencari kematian. Lautan darah bergejolak, lalu muncullah sebuah wajah raksasa yang mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Kemudian, darah mulai menyusut dan memadat. Tak lama kemudian, sebuah sosok muncul di kedalaman lautan darah. Ia adalah seorang lelaki tua berbadan kurus, tetapi mukanya kemerahan, rambut dan jenggotnya merah. Darah yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya semuanya tersedot ke dalam tubuh lelaki tua itu. Aura yang mengerikan meledak dari lelaki tua itu. Aura ini sangat jahat dan kuat. Jauh melampaui aura alam semesta setengah langkah. Ini adalah aura tingkat alam semesta. Kaisar Putri Duyung meraung ketakutan. Raja Semut, Kaisar Gunung, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka telah merasakan aura ini dari Hun Yihe sebelumnya, dan itu sangat mirip. Sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik tingkat alam semesta yang tersembunyi di kosmos besar Yin yang jahat. Tidak perlu panik, dia bukan makhluk kelas dunia. Pada saat ini, Lu Ming berbicara untuk menenangkan moral Angkatan Darat. Mendengar perkataan Lu Ming, semua orang merasa sedikit lebih tenang. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat tenang saat memikirkan kekuatan tempur Lu Ming. Namun, wajahnya masih tampak serius. Aura yang dipancarkan lelaki tua itu sungguh menakutkan. Orang ini telah menyerap darah dan jiwa manusia yang tak terhitung jumlahnya dari alam liar. Dia menggunakan ini untuk berkultivasi dan ingin menerobos ke tingkat alam semesta. Namun, dia masih memiliki sedikit kekurangan. Namun, dia sudah memiliki satu kaki di dalamnya. Dengan waktu yang cukup, dia mungkin benar-benar dapat menerobos. Lu Ming menjelaskan. Tentu saja, semua ini diceritakan kepadanya oleh Ye Qing. Ye Qing memberitahunya bahwa lelaki tua ini belum sepenuhnya menerobos, tapi dia sudah melangkah satu langkah ke dalam kosmos dan jauh lebih kuat daripada kosmos setengah langkah biasa. Garis keturunan ras manusia berasal dari Sang Pencipta dan sebanding dengan ras surgawi. Garis keturunan ini sangat bermanfaat bagi makhluk-makhluk di kosmos besar yang jahat. Orang tua ini kemungkinan besar telah menggunakan teknik khusus untuk menyerap semua manusia dari kosmos besar primal chaos yang telah dilahap oleh kosmos besar lainnya untuk kepentingannya sendiri. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke tingkat alam semesta dan akan segera berhasil. Aku mengenali orang ini. Dia adalah kaisar yang menangis, alam semesta setengah langkah yang sangat kuno. Kudengar dia telah meninggal saat mencoba menerobos ke alam semesta tingkat A sejak lama. Aku tidak menyangka dia tidak mati sama sekali dan bersembunyi di sini untuk menerobos ke alam semesta tingkat. Leluhur Sang King,
Sang Qingzi berkata dengan ekspresi serius. Sang Qingzi sendiri merupakan eksistensi yang sangat kuno. Itu dia. Aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Kudengar dia berasal dari era yang sama dengan gurumu, Tiga Kemurnian Tao. Kata Raja Semut. Tiga Kemurnian Tao adalah guru Sang Qingzi. Pada saat yang sama, dia juga merupakan guru dari leluhur Yuking dan Taiking. Ketiadaan pengubah Qi diciptakan oleh Tiga Kemurnian Tao. Namun, Tiga Kemurnian Tao telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, Yang Agung Murni, Yang Tinggi Murni, dan Yang Giok Murni tidak akan terpecah sampai titik ini. Tidak buruk. Sang Qingzi mengangguk. Hehehe, aku tidak menyangka bahwa setelah sekian tahun, masih ada orang yang mengingat lelaki tua ini. Tampaknya dunia bawah telah dikalahkan di tangan alam yang. Para junior ini benar-benar semakin tidak berguna. Kaisar yang menangis itu terkekeh dingin dan terbang ke udara. Aura kuatnya mengunci Luming dan yang lainnya. Matanya merah saat dia melotot ke arah Luming, Tang Feng, dan yang lainnya. Aku tidak menyangka bahwa umat manusia akan bangkit kembali sebelum musnah. Terlebih lagi, ahli seperti itu telah lahir. Ini hebat. Setelah menyerap beberapa dari kalian, aku pasti akan dapat mencapai tingkat alam semesta. Kaisar yang menangis itu memperlihatkan cahaya yang membakar, sekaligus keserakahan yang membara. Kau ingin membunuh kami. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu. Kau hanya selangkah lagi dari tingkatan alam semesta. Tang Feng tidak mau repot-repot membuang kata-kata dengan pihak lain. Cahaya pedang melesat ke langit, menuju ke arah kaisar yang menangis. Junior, kau sedang mencari kematian. Matilah. Kaisar yang menangis itu berteriak dingin. Dia meraih dengan telapak tangannya, dan 36 tentakel berwarna darah melilit Tang Feng. Ekspresi Tang Feng dingin ketika cahaya pedang yang cemerlang meledak, menebas 36 kali berturut-turut. Pedang Qi bagaikan pilar yang menopang langit, menghancurkan ke-30 tentakel berwarna merah darah. Sosok Tang Feng tidak berhenti. Ia menyatu dengan pedangnya, menyapu sungai pedang Qi ke arah kaisar yang menangis. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Bahkan seseorang sekuat kaisar yang menangis terseduh-seduh pun berubah. Dengan kemampuannya, dia benar-benar merasakan tekanan luar biasa pada Tang Feng. Ini adalah langkah penting pertama yang telah diambilnya dengan jiwa dan darah suku manusia di tanah yang tak ternoda. Jika itu di masa lalu, dia pasti bukan tandingan Tang Feng. Iblis Yin menangis darah, 10.000 roh memegang lonceng. Sang kaisar menggeram, dan kekuatan Yin yang sangat padat dan mengerikan keluar dari tubuhnya, membentuk lonceng besar di kehampaan. Di sekitar lonceng, ada banyak roh pendendam yang mendukung lonceng dan menekan Tang Feng. Ini adalah serangan yang mengumpulkan banyak jiwa pendendam dan sangat kuat. Alam semesta setengah langkah biasa pasti tidak akan mampu menahan serangan ini. Tang Feng tidak takut saat dia mengayunkan pedangnya. Serang, seranganmu akan mengubah jiwa-jiwa pendendam ini menjadi abu dan lenyap sepenuhnya. Mereka adalah jiwa-jiwa dari klan manusia di tanah yang tak ternoda. Kaisar yang menangis terseduh-seduh itu mencibir. Ekspresi Tang Feng berubah saat dia menarik pedangnya dan mundur. Jiwa-jiwa pendendam itu semuanya berasal dari suku manusia di tanah yang tak ternoda dan dianggap sebagai leluhur mereka. Dia tidak dapat membunuh mereka. Namun lonceng besar itu mengunci Tang Feng sejak awal. Gelombang lonceng itu sangat besar dan dahsyat, terus-menerus menyerang Tang Feng, menempatkannya dalam posisi pasif. Senior, aku akan memblokir lonceng ini. Kamu fokus saja menghadapi kaisar yang menangis terseduh-seduh. Luming bergegas maju dan membuat jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Inilah 12 tangan penyegel. Luming tidak meminjam kekuatan Ye King, tetapi kekuatannya sendiri cukup kuat, jauh melampaui alam semesta setengah langkah biasa. Jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya menutupi lonceng itu, menyegel lonceng dan jiwa-jiwa yang penuh dendam. Adapun Tang Feng, dia sekali lagi menyerang kaisar yang menangis. Tubuh Tang Feng memancarkan aura yang sangat tajam. Jiwa pedang surgawi di tubuhnya bersinar, dan kedalaman ilmu pedang meluas dan menyatu dengan ilmu pedang surgawi, meningkatkan kekuatan ilmu pedang hingga ke titik ekstrim. Sutra pedang Suanyuan yang disempurnakan meledak dengan kekuatan ekstrim di tangan Tang Feng. Cahaya pedang yang cemerlang itu tampaknya mampu menembus kekosongan yang kacau. Bahkan sebelum cahaya pedang itu tiba, niat pedang yang mengerikan itu tampaknya ingin membelah tubuh abadi kaisar yang terisak-isak itu.
Api penyucian yin yang ekstrim, tekanlah itu. Aura kaisar yang menangis itu menindas. Dia melambaikan tangannya, dan kosmos yang besar muncul. Tidak, itu bukanlah kosmos agung yang sesungguhnya. Kaisar yang terisak-isak itu belum benar-benar menembus tingkatan alam semesta, jadi sulit baginya untuk memurnikan kosmos agung. Hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah versi alam semesta yang menyusut. Tidak lengkap, seperti api penyucian. Gelap seperti jurang, seolah-olah bisa menelan segalanya. Api penyucian yin yang ekstrim menekan Tang Feng, ingin menelan dan menekannya sepenuhnya. Bab 5690 bergabung untuk membunuh musuh. Tang Feng melontarkan cahaya pedang yang menyilaukan, yang berbenturan dengan api penyucian yin yang ekstrim. Sebuah ledakan dahsyat bergema di 4 lautan dan 8 gurun. Seluruh benua yin yang jahat berguncang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Lahar mengalir deras, dan itu tampak seperti kiamat. Di bawah energi yang merusak, benua yin yang jahat sedang dalam perjalanan menuju kehancuran, seperti alam semesta prasejarah. Serangan kedua orang itu berlanjut selama beberapa tarikan napas. Cahaya pedang Tang Feng bergetar dan mulai runtuh. Meskipun Tang Feng kuat, dia bukan tandingan kaisar yang menangis. Kaisar yang menangis adalah alam semesta setengah langkah yang sangat kuno, dan dia telah berkultivasi dalam waktu yang sangat lama. Dia telah lama memahami semua jenis teknik abadi hingga sempurna. Selain itu, dengan bantuan jiwa dan darah manusia di alam liar, dia sudah selangkah lebih maju ke alam semesta. Kekuatannya sangat dahsyat, jauh melampaui alam semesta setengah langkah. Sudah sangat mengejutkan bahwa Tang Feng mampu melawannya secara langsung, menyebabkan kaisar yang menangis terseduh-seduh menjadi sangat terkejut. Asyik, kehampaan itu bergetar ketika cahaya tombak yang besar menyapu dan menghantam api penyucian yin yang ekstrim, membantu Tang Feng untuk melawan kaisar yang menangis terseduh-seduh. Orang yang melakukan gerakan itu tentu saja Lu Ming. Sekalipun Lu Ming tidak meminjam kekuatan Ye Qing, kemampuannya jauh melampaui setengah langkah ke alam semesta. Dengan kekuatan gabungan mereka berdua, mereka akhirnya berhasil menahan serangan kaisar yang menangis terseduh-seduh. Ayo kita serang bersama dan bunuh kaisar yang menangis. Leluhur tua Sangking melolong panjang dan melancarkan serangan Tai Chi 8 trigram, menyelimuti kaisar yang menangis terseduh-seduh. Setelah itu, Raja Semut, Kaisar Gunung, Kaisar Reruntuhan, dan yang lainnya juga menyerang. Kali ini, selain Lu Ming dan Tang Feng, ada 9 alam semesta setengah langkah lainnya bersama mereka. 9 alam semesta setengah langkah bergabung dan melepaskan serangan yang mengerikan. Kekuatannya sangat mengerikan, dan itu cukup untuk mengancam nyawa kaisar yang menangis terseduh-seduh. Kaisar yang menangis hanya bisa membagi kekuatannya dan mengeluarkan 9 cetakan telapak tangan untuk melawan 9 ahli. Namun, saat kekuatannya tersebar, kekuatan api penyucian yin yang ekstrim juga melemah. Lu Ming dan Tang Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkannya. Membunuh. Tang Feng dan Lu Ming melolong panjang, rambut panjang mereka berkibar tertiup angin saat mereka masing-masing melepaskan jurus mematikan yang mengerikan. Cahaya pedang Tang Feng dapat menembus apapun dan sangat tajam. Adapun Lu Ming, ia telah menyatukan 3 tubuh dan didukung oleh 30.000 makna yang mendalam. Kekuatannya berada di puncaknya. Ia mengedarkan sutra abadi tombak jari, dan ke-10 jarinya berubah menjadi 10 tombak besar, menusuk ke arah kaisar yang terisak-isak. Ekspresi kaisar yang menangis tampak tidak sedap dipandang saat ia mundur dengan cepat. Ia kemudian melambaikan tangannya, dan 9 panji hitam berkibar. Panji-panji itu menari mengikuti angin dan menjadi sangat besar. Di panji-panji hitam itu, hantu-hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya melolong dan menyerbu ke arah Lu Ming, Tang Feng, dan 9 alam semesta setengah langkah yang agung. Ini adalah satu set lengkap senjata abadi. Akan tetapi, di hadapan begitu banyak pakar, kaisar yang menangis terseduh-seduh itu tetap tidak ada tandingannya. Lagi pula, dia bukan orang sekelas semesta sejati, dan masih ada perbedaan besar antara satu kaki di semesta dan satu kaki di alam semesta. Saat itu, Lu Ming dan yang lainnya sama sekali tidak berdaya melawan Hun Yihe. Kekuatan kaisar yang terisak-isak dan Hun Yihe sangat berbeda. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai alam semesta setengah langkah yang sedikit lebih kuat. Tang Feng menyatu dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang abadi. Dengan desiran, dia memotong salah satu spanduk hitam, dan cahaya pedang yang tajam menusuk tubuh kaisar yang menangis terseduh-seduh.
Kaisar yang terisak-isak itu meraung dan mundur, tetapi sudah terlambat. Tubuhnya tertusuk, dan ki pedang yang tak terbatas menyerbu ke dalam tubuhnya dan menimbulkan malapetaka. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu. Ia menyatukan kedua tangannya dan 10 tombak besar melesat ke arah kaisar yang menangis tersedu-sedu. Puff! Kaisar yang menangis itu dipukul berulang kali dan tubuhnya hampir meledak. Segera setelah itu, serangan gabungan dari 9 alam semesta setengah langkah tiba. Kaisar yang terisak-isak itu mengeluarkan jeritan yang membekukan darah, dan tubuhnya benar-benar meledak. Tubuhnya yang meledak dengan cepat melesat ke kejauhan, mencoba mengembun dan melarikan diri. Akan tetapi, bagaimana mungkin Lu Ming dan yang lainnya membiarkannya lolos? Lu Ming dan Tang Feng sama-sama menggunakan kitab suci pedang teratai hijau. Langit dipenuhi bunga teratai hijau, dan pedang ki yang memenuhi langit dilepaskan. Pedang ki yang tak berujung menusuk tubuh kaisar yang terisak-isak itu terus-menerus. Segera setelah itu, Lu Ming mengeluarkan labu kekacauan itu. 2 rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar dan melilit tubuh kaisar yang terisak-isak. Kemudian, mereka ditarik ke dalam labu kekacauan itu. Ah! Sial! Meledak. Suara kaisar yang menangis terdengar marah. Sebagian tubuhnya yang hancur melilit 9 panji hitam dan meledak dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan saat dia menghancurkan dirinya sendiri. Ini bukan hanya penghancuran diri dari senjata abadi, tetapi juga bagian dari daging, darah, dan jiwa abadi kaisar yang menangis. Kekuatannya sangat mengerikan. Mundur. Raja Semut dan 9 alam semesta setengah langkah lainnya mengeluarkan senjata abadi mereka untuk melindungi diri mereka dan merapal mantra pertahanan abadi berlapis-lapis di saat yang sama sementara mereka mundur dengan cepat. Meski begitu, mereka tetap terkena dampak kekuatan penghancur itu. Wajah mereka memerah dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Kaisar Putri Duyung, khususnya, agak terlalu lambat untuk mundur. Tubuhnya, yang baru saja pulih, meledak lagi, dan bagian bawah tubuhnya hilang. Di sisi lain, Lu Ming dan Tang Feng tidak mundur. Mereka menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk menahan dampak energi penghancur. Mereka tahu betul bahwa kaisar yang menangis ingin menggunakan sebagian dagingnya, jiwanya yang abadi, dan senjatanya yang abadi untuk menghancurkan dirinya sendiri dan memaksa mereka mundur, sehingga ia dapat melarikan diri. Dengan kemampuan kaisar yang menangis tersedu-sedu, selama jejak daging dan jiwanya lolos, dia akan mampu pulih pada waktunya. Akan tetapi, meskipun mereka berdua berhasil menahan dampak energi penghancur, mereka masih terluka sampai batas tertentu. Keduanya mengabaikan luka-luka mereka dan terus menyerang. Tang Feng menebaskan pedang ki yang memenuhi langit, mengunci sisa-sisa tubuh kaisar yang menangis. Kemudian, pedang ki jatuh. Bang bang bang. Sisa-sisa kaisar yang menangis meledak sekali lagi. Kali ini, dia tidak bisa lagi mengunci darah dan jiwa pendendam umat manusia di kedalaman tubuhnya. Darah yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa-jiwa pendendam mengalir keluar, berubah menjadi lautan darah yang menyebar ke segala arah. Mengumpulkan, Lu Ming mengeluarkan kuali surgawi tertinggi, yang menjadi lebih besar dari bintang-bintang. Mulut kuali itu seperti lubang hitam, menyerap darah dan jiwa suku manusia di tanah yang tak ternoda ke dalam kuali surgawi tertinggi. Yang lainnya juga mengeluarkan senjata abadi mereka dengan ruang yang lebih besar untuk menyerap darah dan jiwa suku manusia. Pada saat yang sama, labu Hundun tidak berhenti. 2 sinar cahaya hitam dan putih menari liar, menjerat dan melahap sisa-sisa tubuh kaisar yang menangis tersedu-sedu. Dengan usaha gabungan semua orang, kaisar yang menangis itu dilahap habis oleh labu kekacauan tanpa ada perlawanan apapun. Ledakan, ledakan, ledakan. Benua Yin yang jahat meledak dengan dahsyat. Di tengah pertempuran, benua itu akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan meledak, berubah menjadi potongan-potongan dan terbang ke segala arah. Makhluk hidup yang tersisa di dalamnya hampir musnah seluruhnya. Inti kosmos besar yang jahat juga hancur dan dikumpulkan oleh Tang Feng. Ayo pergi, ayo pergi. Lu Ming berteriak dan meninggalkan kosmos besar yang jahat bersama orang-orangnya. Mereka bergegas ke medan perang antara kam reruntuhan yang kacau dan kam nirvana. Mereka tertunda karena kaisar yang sedang menangis, jadi mereka harus bergegas ke sana secepat mungkin. Begitu para ahli dari kosmos besar Paramita menerima berita itu, mereka mungkin akan segera melarikan diri. Adapun kaisar yang menangis, dia akan perlahan-lahan memurnikannya ketika dia punya waktu. Pada saat ini,
Kedua kubu masih terlibat dalam pertempuran sengit. Setelah pertempuran yang begitu lama, Lu Ming dan yang lainnya tidak muncul. Orang-orang dari Kam Kekacauan menjadi semakin cemas. Mereka menjadi semakin curiga bahwa alam yang ingin mereka berdua menderita kerugian dan mengambil kesempatan untuk menyingkirkan mereka semua. Tiba-tiba banyak orang dari kubu Nirvana yang menerima berita tersebut. Tempat ini relatif dekat dengan berbagai kosmos besar. Oleh karena itu, informasi spesifik masih dapat ditransmisikan. Sialan, alam yang telah menyerbu alam semesta hampa kita. Kosmos sungai dunia bawah kita juga sedang diserbu. Orang-orang dari alam semesta hampa dan alam semesta Minghe adalah yang pertama kali menerima berita itu. Mereka langsung meraung marah. Bab 5691, Target Utama. Orang-orang dari reruntuhan kacau kosmos besar tercengang ketika mereka mendengar ini. Orang-orang dari alam yang telah menyerbu kosmos hampa besar dan kosmos besar Minghe. Bukankah dia datang untuk membantu mereka? Saat berikutnya, mereka mengerti. Kerajaan yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk menjarah sumber daya. Menjijikkan. Orang-orang dari Kam reruntuhan yang kacau meraung dalam hati mereka dan benar-benar ingin berbalik dan pergi. Pertarungan mereka yang kacau dengan orang-orang dari Kam Nirvana malah membantu alam yang. Namun sekarang, konflik mereka dengan kubu alam Nirvana tidak dapat didamaikan. Jika mereka pergi sekarang, itu malah akan memberi alam yang alasan untuk mempersulit mereka. Mereka hanya bisa menyimpan depresi mereka di dalam hati. Selama mereka bisa menyingkirkan para ahli dari kubu Nirvana, itu akan sepadan. Bagaimanapun, dunia bawah akan tetap menjadi milik mereka. Kam reruntuhan yang kacau, kalian sebenarnya bekerja sama dengan alam yang. Kalian pengkhianat, mengkhianati dunia bawah, kalian akan mati dengan mengerikan. Seseorang dari kubu Nirvana berteriak. Mereka semua adalah orang-orang tua yang licik, dan mereka langsung berpikir bahwa ini adalah kerja sama antara Kam reruntuhan yang kacau dan alam yang. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa begitu kebetulan bahwa alam yang akan menyerbu perkemahan mereka tepat setelah orang-orang dari perkemahan reruntuhan kekacauan datang menyerang mereka. Hal ini jelas telah dibicarakan sebelumnya. Orang-orang dari Kam reruntuhan yang kacau terdiam dan hanya menyerang dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa saat, alam yang telah pergi menyerang kosmos besar Yin kita yang jahat. Kaisar kosmos besar Yin yang jahat meraung. Wajah para ahli dari kosmos besar Yin yang jahat, kosmos besar yang hampa, dan kosmos besar Minghe pucat dan dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Mereka tahu bahwa kosmos mereka yang agung telah berakhir. Setelah diserbu oleh alam yang, tidak hanya semua sumber daya mereka akan dijarah, tetapi semua makhluk hidup juga akan dimusnahkan. Bahkan jantung alam semesta pun tak dapat ditinggalkan. Para ahli kosmos tulang besar dan kosmos paramita besar juga panik. Berikutnya, sudah pasti giliran kosmos besar mereka. Namun, tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menghentikannya. Ketika orang-orang dari alam yang dan Kam reruntuhan kacau bergabung, kekuatan mereka jauh melampaui kekuatan mereka. Alam yang dan Kam reruntuhan yang kacau telah bergabung. Mereka pasti ingin memusnahkan kita. Kita bukan tandingan mereka. Benar, ayo cepat pergi. Kita hanya akan punya kesempatan untuk bertahan hidup jika kita melarikan diri ke dalam kekacauan. Lalu, kita akan menunggu kesempatan untuk membalas. Benar sekali. Aku pasti akan membuat mereka membayarnya dengan darah mereka. Para ahli dari kubu Nirvana diam-diam menyampaikan suara mereka dan mencapai konsensus. Kemudian, mereka perlahan berkumpul di satu tempat dan tiba-tiba menyebar ke arah tertentu. Kekuatan Kam reruntuhan yang kacau dan Kam Nirvana serupa. Jika mereka ingin pergi, orang-orang di Kam reruntuhan yang kacau tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Tidak bagus, mereka berlari. Ini berarti membiarkan harimau kembali ke gunung. Ketika mereka melarikan diri ke dalam kekacauan dan membalas dendam secara diam-diam, mereka akan menyesalinya. Mereka ingin mencicipi obat mereka sendiri. Para ahli di kubu kekacauan sangat marah. Menurut mereka, alam yang sangat bodoh karena menyerbu sarang Kam alam Nirvana saat ini. Yang terpenting adalah memusnahkan alam semesta setengah langkah ini. Mereka pasti akan menderita pembalasan dendam dari alam semesta setengah langkah ini di masa mendatang, dan perkemahan reruntuhan mereka yang kacau juga akan terlibat. Pada saat ini, kekacauan bergejolak dan 10 pancaran tombak besar menerobos ki kekacauan, menusuk ke arah para ahli dari kubu Nirvana. Bersamaan dengan 10 cahaya tombak, terlihat pula cahaya pedang yang cemerlang.
Para ahli dari kubu Nirvana terkejut dan hanya bisa menghalanginya. Momentum maju mereka juga terhalang. Di tengah kekacauan itu, sosok-sosok besar muncul satu demi satu. Masing-masing dari mereka berukuran ratusan juta kali lebih besar dari bintang, menghalangi jalan mereka. Lu Ming dan yang lainnya telah tiba. Hati orang-orang dari kubu Nirvana hancur. Membunuh. Lu Ming berteriak, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Berbagai gambar Dao diaktifkan, dan semua jenis teknik abadi tingkat atas meledak. Langit dipenuhi dengan ki pedang, cahaya tombak, dan bilah pedang penakluk abadi, yang semuanya ditujukan kepada para ahli di kubu Nirvana. Tang Feng dan alam semesta setengah langkah lainnya juga menyerang bersama. Membunuh. Melihat Lu Ming dan yang lainnya muncul, orang-orang dari alam semesta yang kacau merasakan peningkatan moral dan menyerbu dari belakang. Kam alam Nirvana memiliki total 17 alam semesta setengah langkah, tetapi mereka tidak sebanding dengan mereka. Mereka mengerahkan seluruh upaya mereka untuk bertahan dan membangun lapisan pertahanan. Meskipun sebagian serangan berhasil diblokir, namun bagian yang lain sulit diblokir. Misalnya, serangan Lu Ming dan Tang Feng menembus pertahanan mereka semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Deg-degan, dua alam semesta setengah langkah dari kubu alam Nirvana dikalahkan oleh Lu Ming dan Tang Feng. Awalnya, ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya muncul dan mengepung mereka, 17 ahli dari kubu Nirvana berkumpul dan berencana untuk fokus pada pertahanan. Mereka akan terlebih dahulu memblokir beberapa gelombang serangan dari wilayah Yang dan kubu reruntuhan yang kacau, lalu mencari kesempatan untuk keluar dari pengepungan. Tetapi sekarang, Lu Ming dan Tang Feng telah menerobos pertahanan mereka, meledakkan dua alam semesta setengah langkah, dan menyerbu ke arah kerumunan. Serangan mereka bagaikan kembang api yang meledak di tengah kerumunan. Para ahli dari kubu Nirvana tidak dapat lagi berkumpul dan berpencar. Kam reruntuhan yang kacau, Raja Semut, dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk membunuh para ahli di Kam Nirvana. Adapun Lu Ming dan Tang Feng, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kekuatan tempur setengah langkah ke alam semesta terlalu jauh lebih lemah daripada mereka berdua. Jika dia berhadapan dengan Lu Ming dan Tang Feng sendirian, dia akan hancur dalam hampir 2 gerakan. Meskipun setengah langkah ke alam semesta tidak akan mati begitu saja, dia akan terluka parah. Wah, Lu Ming mengayunkan tombaknya dan meledakkan alam semesta setengah langkah lainnya dari kosmos besar kerangka. Kemudian, matanya seperti kilat saat dia mengunci sosok itu. Sosok ini sangat cepat. Ia berkedip di udara tanpa suara atau aura apapun. Ini adalah kosmos setengah langkah dari kosmos besar yang hampa. Tubuhnya telah menyatu dengan kehampaan dan kecepatannya luar biasa cepat. Dia ingin memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Namun, Lu Ming telah memperhatikan orang ini sejak awal. Faktanya, dua alam semesta setengah langkah di alam semesta kehampaan besar telah lama menjadi fokus Lu Ming dan yang lainnya. Salah satu kosmos setengah langkah yang telah dikalahkan Tang Feng berasal dari ras hampa. Ras Void sangat berbahaya. Begitu mereka kabur dan bersembunyi di kegelapan, mereka akan menjadi pembunuh yang mengerikan. Seorang pembunuh di level setengah alam semesta sangatlah mengerikan. Bahkan setengah alam semesta di level yang sama akan terbunuh jika mereka tidak berhati-hati. Oleh karena itu, dua alam semesta setengah langkah dari ras hampa harus dihilangkan sejak awal. Setelah mengunci lawannya, ratusan bunga teratai hijau muncul di kehampaan dan melepaskan puluhan ribu ki pedang, merobek kehampaan. Wah! Penguasa alam semesta setengah langkah dari ras hampa dipaksa keluar dari kehampaan, dan tubuhnya berkedip cepat untuk menghindari pedang ki. Dari 10.000 pedang ki itu, tidak ada satupun yang saling bersentuhan. Tapi itu sudah cukup. Kuali abadi agung-agung sebesar bintang. Kuali itu menekan dari atas dan kekuatan yang melonjak membuat tubuh lawan bergetar. Kemudian, jejak telapak tangan bermunculan dari segala arah. Setiap jejak telapak tangan berukuran besar dan menutup seluruh area. Alam semesta setengah langkah dari alam semesta kehampaan besar terperangkap dan tersegel oleh jejak telapak tangan dari 12 tangan penyegel. Kemudian, bilah penakluk abadi melintas dan memotong pihak lain menjadi 2 bagian. Tentu saja, mustahil bagi pihak lain untuk mati dengan mudah. Oleh karena itu, serangan Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Ia melesat maju dengan teknik tombak jarinya dan 10 cahaya tombak besar saling terkait, membentuk kekuatan pencekik yang mengerikan yang mencekik tubuh ras hampa setengah langkah tingkat alam semesta yang hancur.
Dengan teriakan melengking, alam semesta setengah langkah dari ras hampa dihancurkan menjadi bubuk dan kemudian ditelan oleh kuali abadi tertinggi. Titik kurung tutup koma.